Shalom Oma Opa, selamat pagi. Apa kabarnya Oma Opa? Saya doakan Oma Opa semua sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Oma Opa, mari kita mulai ibadah senior pada pagi hari ini Oma Opa. Kita awali dengan lagu pembukaan dengan judul Mari Kita Bersukaria. Mari kita doa pembukaannya Oma Opa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Oh Bapa, kami mau mulai ibadah senior Pondok Makmur lewat online Bapa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pimpinlah ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, berkatilah Penetua Wisnu yang akan menyampaikan firman-Mu yang kudus dan suci itu Bapa. Juga berkatilah kami semua para senior yang mendengarkannya Bapa. Bapa, ampunilah atas dosa-dosa kami semua Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Dengan dengarkanlah doa kami ini Bapa, sempurnakanlah doa kami yang sederhana ini Bapa. Doa ini hanya kehendak-Mu yang terjadi Bapa. Doa ini kami peralaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oma Opa, kita memuji Tuhan dengan lagu Dialah Segalanya Oma Opa.
Mari tiba waktunya untuk kita bersaksi, Om Opa. Mari kita mendengarkan kesaksian dari senior Pondok Makmur, Om Opa. Mari kita saksikan. Halo, selamat pagi Opa Oma. Selamat jumpa ya. Saya nih Butomo mau kesaksian untuk kita semua. Sebelum kita menyanyikan pujian ini, saya mau tanya Opa Oma, apakah Opa Oma mau ikut Tuhan Yesus? Kalau mau ikut, ayo kita nyanyi bersama. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita mau ikut Yesus. Dalam mengikut Yesus itu kita tidak selalu senang. Kita harus siap untuk menderita. Tapi penderitaan itu nanti akhirnya kita mendapatkan janji Tuhan bahwa kita di sono udah dapat tempat yang baik. Hidup kita juga senantiasa dikasih tenang. Maka ayo Opa Oma, kita ikut Yesus. Jangan noleh kanan kiri. Tetap kita ikut Yesus untuk selama-lamanya. Amin Opa Oma. Sekian kesaksian dari saya. Om Opa, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Penetua Wisnu. Om Opa, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang.
kasih Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan senantiasa hidup dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Mari berdoa. Ya Bapa, Allah kami yang hidup, terima kasih atas berkat Tuhan yang senantiasa mengalir, menyertai langkah dan kehidupan kami sepanjang usia kami. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga saat ini kami boleh berkumpul bersama untuk bersekutu bersama dengan Oma dan Opa untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyambut firman Tuhan. Berkatilah agar firman itu dapat masuk ke dalam pikiran kami, dapat kami pahami, dan dapat kami laksanakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami dan bukalah hati kami sehingga kami mampu untuk memahami firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya firman itu dapat disampaikan dengan baik dan dapat tumbuh subur dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah karena kami siap menyambut, mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama belajar tentang firman Tuhan dengan tema Hari Tua Bermakna dengan Hikmat. Ayat yang akan kita baca diambil dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 21 ayat ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi, jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Penjelasannya ada di ayat ke-19, saya akan bacakan. Dan hal ini dikatakannya, ini maksudnya Tuhan Yesus, untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita ini tentang kata-kata Tuhan Yesus kepada Petrus, dan dia menggambarkan hari tua Petrus itu seperti apa. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa pada hari tuanya dia akan memuliakan Allah. Nah, begitupun Oma dan Opa dan juga saya nanti di hari tua, Tuhan Yesus menginginkan agar kita senantiasa memuliakan Allah. Nah, saya juga belajar karena saya belum merasakan hari tua. Saya juga belajar dari sini. Saya akan belajar juga bagaimana nantinya ketika saya sudah tua, saya harus bersiap diri seperti yang Tuhan Yesus bilang. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Kita harus mempersiapkan agar kita di hari tua pun masih memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Saya akan sedikit
cerita tentang gambaran masa tua. Ini untuk saya juga, gambaran masa tua itu seperti apa, itu ya. Itu ada cerita tentang dua orang kakek. Ada dua orang kakek-kakek yang sudah lama pensiun, sedang duduk di sebuah bangku di bawah pohon sambil ngobrol. Ceritanya mereka sedang ngobrol di bawah pohon. Salah seorang kakek berkata kepada kakek yang satunya. Kakek ini namanya Bejo yang satunya. Bejo, sekarang aku berusia 73 tahun. Dan sekarang aku sering sakit-sakitan. Umurmu juga sama denganku. Apakah kamu mengalami seperti yang aku rasakan? Ini jawaban Bejo. Wah, kalau aku malah merasa seperti bayi yang baru lahir, jawab kakek Bejo ini. Benarkah? Seperti bayi yang baru lahir? Tanya kakek yang tadinya bertanya di awal. Iya. Sudah botak, ompong, bahkan saat ini aku sedang mengompol. Ya, gambaran masa tua seperti itu. Kita seringkali menjumpai di usia lanjut, semuanya seperti kembali seperti bayi baru lahir. Bayi yang baru lahir itu kan botak, belum punya rambut, tetapi kalau masa tua kan sudah rontok semuanya, ompong. Kalau bayi belum numbuh, kalau di masa tua ya sudah tanggal semua, dan bahkan ngompol ya. Kalau bayi kan pakai pampers, dan sekarang pun pampers untuk dewasa juga sudah ada ya. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, ini untuk saya juga, nantinya saya akan seperti itu. Nah, berbeda di masa muda. Di masa muda, kondisi kita, ini yang masih saya rasakan juga karena saya masih tergolongnya masih muda. Kondisi yang saya rasakan, merasa sehat, masih fit, mau bekerja juga masih kuat, mau kemana-mana masih kuat, masih berani. Yang kedua, membanggakan daya tahan tubuh dan kekuatan. Nah, ini tadi ada hubungannya. Daya tahannya kuat. Kehujanan sekali, 2 kali, pulang kerja, yang penting mandi, selesai istirahat, makan, dan tidak jadi sakit. Kalaupun sakit, mungkin hanya sehari 2 hari, habis itu sembuh. Nah, itu masa muda. Terus yang ketiga apa? Menerjang halangan. Halangan apapun diterjang. Mau kerja, hujan, ya kerja aja. Mau ke gereja, wah, hujan. Kan bisa jadi alasan, hujan gak ke gereja. Tapi di masa muda masih semangat. Toh kehujanan sedikit, pakai jas hujan, nanti juga kalau sakit ya nggak lama akan sembuh. Badai dihadapi, masalah pun dihadapi, ya masih semangat. Semangatnya masih menyala-nyala di waktu muda. Akan tetapi, apakah itu akan berlangsung terus-menerus? Tentu saja tidak. Karena masa muda yang tadinya penuh semangat, penuh sukacita, ya, tentu saja di hari tua pun kita tetap harus sukacita. Yang tidak mudah sakit, yang apapun tantangan, apapun halangan dihadapi. Nah, perubahan pasti akan terjadi. Usia pun pasti bertambah. Karena apa? Karena waktu terus berjalan. Badan perlahan menjadi ringkih, memasuki usia 40, 50, mulai mudah sakit.
ketika sudah memasuki masa-masa pensiun sekarang mungkin di usia 56, 57, bahkan mungkin ada yang diperpanjang ya paling di usia 60. Itu masa-masa yang tidak mudah. Banyak orang yang tidak bisa mempersiapkannya dengan baik, jadi tidak siap ketika masuk di masa pensiun. Nah, itu fase yang tidak mudah dilalui. Nah, ini untuk saya, kalau oma opa mungkin sudah melaluinya. Nah, setelah masa pensiun dilewati, banyak sekali yang perubahan yang terjadi. Yang biasa bergerak, mobilitasnya tinggi, kemana-kemana perginya, harus menerima kenyataan bahwa kondisi fisik tidak lagi mendukung. Sakit pinggang, sakit-sakit yang lain, kehujanan sedikit mungkin masuk angin, dan mungkin akan lebih lama dibanding pada masa mudanya, dan cenderung lebih nyaman berada di rumah, istirahat, ya sekedar menikmati masa-masa di rumah. Banyak perubahan yang akan terjadi di masa tua. Antara lain, kulit mulai keriput, masuk angin, gampang sakit. Nafas kadang-kadang tidak teratur. Dan makanan yang dimakan pun harus hati-hati. Ada yang dipantang, sama sekali tidak boleh dimakan. Ada juga yang dengan cara mengurangi porsinya, bisa dimakan, tapi ya secukupnya, sewajarnya saja. Nah, itulah perubahan yang akan terjadi. Nah, dengan kondisi yang berubah itu, kita akan sadar bahwa ya kita sudah memasuki masa tua. Kesadaran itu penting. Kenapa? Supaya kita dapat memaknainya. Nah, ini kita sudah masuk masa tua nih. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tetap harus memaknai. Di masa muda penuh makna, di masa tua pun harus dapat memaknai. Sadar bahwa manusia pasti akan mengalami masa-masa tua, masa-masa yang akan lemah, rapuh. Nah, itu harus ada dalam pemikiran kita. Ada peribahasa, padi makin berisi makin merunduk. Nah, semakin tua, banyak pengalaman, banyak ilmu, pasti akan menyadari banyak juga kekurangan dan kelemahan yang melekat. Nah, ini penting supaya apa? Supaya dengan menyadari kekurangan dan kelemahan kita dapat berbenah lagi. Walaupun di masa tua tetap harus berbenah kalau menyadari ada kekurangan dan kelemahan. Nah, hal penting yang perlu kita lakukan ketika di masa tua untuk oma dan opa, untuk terus memaknai kehidupan di masa tua itu apa? Yaitu refleksi diri, irefleksi. Jadi refleksi itu seperti berbicara dengan diri kita sendiri, bertanya kepada diri kita sendiri. Pertanyaannya apa? Yang pertama, sejauh mana saya sudah melangkah? Tentu saja ini direfleksikan dengan sejauh mana saya melangkah bersama Tuhan. Yang kedua, apa yang sudah saya capai dalam hidup? Tentu saja ini secara rohani. Dan hati-hati, jangan mengukur semuanya dalam hal materi. Misalnya, pencapaian kita, malah kita merasa gagal. Misalkan, wah, rumah saya ya masih segini-segini aja, tidak bisa membangun rumah yang besar.
harta benda tidak sebanyak orang lain. Nah, sehingga ini membawa rasa penyesalan. Oh, kenapa dari dulu tidak begini, tidak begitu, harusnya dulu begini saja. Nah, itu tidak boleh ya. Jangan sampai kita membandingkan juga dengan orang lain, dan membuat pertanyaan itu malah membuat kita menyesal kenapa dulu kita melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Tapi tujuannya adalah kenapa kita melakukan refleksi? Ya, kita bisa memperbaiki kalau kita masih ada kesalahan yang bisa diperbaiki. Tentu saja dalam hal rohani. Misalkan kita kurang bersyukur, kita seringkali gerundel itu apa sih? Menggerutu, bersungut-sungut. Nah, di masa tua ya kita harus belajar menerima, mengucap syukur atas anugerah keselamatan dan berkat dari Tuhan. Nah, setelah kita melakukan refleksi, kita bertanya pada diri kita, apa ada kesalahan yang sudah pernah berbuat, sejauh mana saya melangkah bersama Tuhan, apakah saya terus melangkah bersama Tuhan, apakah saya berbelok. Nah, kalau kita merasa berbelok, kita cepat-cepat lurus lagi, lurus mengikuti jalan Tuhan. Nah, sebenarnya di masa tua itu kita oma dan opa itu diberikan berkat oleh Tuhan yang tidak kalah hebatnya, tidak kalah pentingnya. Berkat apa itu? Berkat hikmat dan iman. Nah, ini mungkin tidak dimiliki oleh seorang yang muda, karena iman itu diuji dengan waktu. Hikmat juga akan bertambah dengan berjalannya waktu. Nah, usia boleh tua, fisik boleh lemah, bahkan seperti tadi ilustrasi tadi, seperti bayi lagi. Tapi jalan pikiran tidak boleh sama seperti bayi lagi. Jalan pikiran harus lebih dewasa, lebih bertumbuh bersama Tuhan. Dan justru ketika di usia masa-masa tua bisa menjadi panutan bagi orang lain. Seringkali anak muda itu seringkali mencari panutan dari orang yang lebih tua. Nah, inilah yang bisa menjadi motivasi, menjadi semangat kita untuk memaknai hari tua. Bisa menguatkan orang lain dalam iman, karena di masa tua itu pengalamannya tidak bisa diukur. Pengalamannya pasti lebih daripada yang muda. Nah, inilah yang akan menguatkan orang-orang muda untuk hidup bersama Tuhan, tentang kesabaran, tentang ketahanan dalam menghadapi cobaan ataupun ujian. Itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan iman bagi yang muda. Nah, itulah berkat hikmat dan iman. Bisa memberikan nasihat kepada yang muda-muda, karena orang tua pasti pernah muda, dan yang muda belum pernah tua, dan mungkin juga tidak sampai tua. Yang muda akan belajar dari teladan orang yang lebih tua. Yang tua dapat memberi contoh bahwa di usia lanjut masih bisa semangat memuji Tuhan. Nah, seperti ini saya sering melihat dari oma dan opa di persekutuan senior, semangat sekali. Itu memberi contoh bagi yang masih muda, pemuda ataupun sekolah minggu, untuk memuji Tuhan dengan lebih semangat. Memberi contoh dalam keteguhan dalam iman. Di usia tua pasti sudah kenyang dengan yang namanya masalah hidup. Dan inilah yang bisa dijadikan teladan untuk yang muda, bahwa di masa hidup yang penuh pergumulan, penuh dengan cobaan itu, dapat menghadapinya bersama Tuhan, ya, teguh dalam iman. Tubuh boleh lemah, tapi hati dan iman harus tetap kuat. Nah,
itulah di masa tua, karena di masa tua akan menjadi panutan bagi yang masih muda. Nah, hikmat inilah yang akan memberi makna dalam kehidupan di masa tua. Di dalam Amsal 18 ayat yang keempat berbunyi, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Jadi hikmat itu akan dinamis, mengalir dan mengalir. Perkataan mungkin sekali, tapi hikmat itu akan senantiasa bertambah, senantiasa akan ditambahkan oleh Tuhan. Akan tetapi apakah setiap orang itu bisa berhikmat? Apakah setiap orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah tua bisa berhikmat? Tentu saja itu tergantung dengan orang itu sendiri. Masih muda pun sebenarnya ada juga yang sudah memiliki hikmat. Tetapi ada juga yang sudah tua, sudah di usia yang senja, tapi masih kekurangan hikmat. Karena apa? Karena tidak mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, hikmat itu sendiri datang dari pengenalan akan Tuhan. Nah, saya yakin Oma dan Opa yang ada di sini mau datang kepada Tuhan, lebih mengenal akan Tuhan. Nah, Opa dan Oma di sini saya yakin mendapatkan hikmat dari Tuhan. Hikmat membuat kita berpikir yang benar, berkata yang benar, dan bertindak yang benar. Dari pikiran, perkataan, dan perbuatan itu dapat dilakukan dengan benar, yaitu oleh hikmat. Hikmat itu hasil pengalaman dan pergumulan iman. Nah, kebanyakan di usia senja, di usia tua itu pengalaman dan pergumulan imannya pasti melebihi dari yang muda. Nah, itulah hikmat pun pasti akan bertambah, karena pengalaman dan pergumulan imannya lebih banyak, lebih beraneka, lebih bermacam-macam. Dan puji Tuhan dapat teguh, dapat diatasi bersama Tuhan. Hikmat itu juga datang dari hati yang bersandar pada Tuhan, mau mengadu kepada Tuhan tentang permasalahannya, mengakui setiap kesalahan yang sudah diperbuat kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Hikmat ada pada orang-orang yang percaya pada Tuhan, sekalipun sudah tua dan usianya sudah senja, tetapi tetap bersukacita di dalam Tuhan. Pikirannya sudah bukan lagi soal kekuatan, kekayaan, dan keperkasaan, karena itu jatahnya yang muda. Dulu juga sudah pernah mendapatkan berkat yang sama, berkat kekuatan, kekayaan, dan keperkasaan. Nah, itu sudah bukan di luar kuasa dari orang yang sudah tua. Tetapi justru orang tua menjadi kuat, justru karena orang tua, Oma dan Opa sekalian, punya iman yang kuat, melebihi dari orang muda. Nah, masing-masing Tuhan memberikan berkat sesuai dengan umurnya. Walaupun ada beberapa yang di usia senja masih diberikan berkat kekuatan, kekayaan, dan keperkasaan, seperti yang menjabat Presiden Amerika sekarang. Itu usianya sudah lanjut usia ya, di atas 70 tahun, tapi di usia yang
sudah lanjut malah menjadi presiden. Nah, itu adalah rencana Tuhan juga. Jadi itu memberikan semangat bagi oma dan opa di usia tua, di usia senja, tetap bisa memaknai kehidupan ini. Walaupun mungkin sekarang kondisi sedang COVID-19, tetapi kerinduan untuk bersekutu, kerinduan untuk melayani, kerinduan untuk memuji Tuhan tidak surut karena pandemi, karena wabah, tapi tetap bergelora, tetap bersemangat bersama Tuhan. Nah, kalau oma dan opa sudah vaksin, mungkin kita tidak akan lama lagi untuk dapat beribadah bersama-sama lagi di gereja. Nah, yang belum, ayo cepat-cepat kita vaksin. Saya sudah, dan ada beberapa, mungkin sebagian besar oma dan opa sudah vaksin. Nanti setelah didata oleh gereja, sebagian besar sudah vaksin. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat beribadah kembali, berkumpul kembali di gereja dengan suasana yang sukacita. Tentu saja tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, sebagai penutup, tetap semangat oma dan opa dalam menjalani hari tua. Hari tua lebih bermakna dalam hikmat dan penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oma opa, kita telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Penetua Wisnu. Oma opa, sekarang tiba waktunya kita untuk doa syafaat yang akan disampaikan oleh Penetua Wisnu. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, yang saat ini bergabung dalam persekutuan senior, kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan, kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, dalam persekutuan senior ini, kami mengucap syukur atas firman yang sudah Tuhan berikan, firman yang sudah Tuhan taburkan melalui hamba Tuhan. Kiranya ya Bapa, firman itu dapat memaknai kehidupan kami, oma dan opa yang bergabung dalam persekutuan senior ini. Ya Bapa, pada saat ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ke dalam nama Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk oma dan opa di rumah masing-masing yang saat ini terbaring sakit. Ya Bapa, Engkau yang penuh kuasa, Engkau boleh pulihkan, Engkau boleh sembuhkan melalui obat-obatan, melalui orang-orang di sekitar yang merawat, yang mengasihi kami. Kiranya setiap oma dan opa yang mungkin saat ini sedang sakit dapat kembali dipulihkan, kembali disehatkan, dan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan yang Tuhan berikan melalui keluarga, melalui teman, melalui kerabat yang senantiasa menguatkan di dalam sakit penyakit kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya setiap oma yang sakit Engkau lawat, Engkau sendiri yang akan menyembuhkannya ya Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap oma dan opa dalam menjalani kehidupan masa tuanya. Kiranya masa tua semakin dekat dengan Tuhan, mendalami firman Tuhan, berefleksi, memperbaiki kehidupan yang sudah dijalani, pencapaian di dalam Tuhan.
Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, kiranya di dalam pandemi COVID-19 ini, bangsa kami senantiasa dapat menghadapinya. Proses yang boleh dijalankan, vaksinasi yang terus dilakukan, kiranya itu adalah usaha yang boleh dilakukan, tetapi Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan terbaik keluarnya bangsa ini dari pandemi. Juga untuk kehidupan ekonomi, politik bangsa ini ya Tuhan, kiranya Bapa, Kau sendiri yang akan memberikan jalan terbaik. Beri pemimpin kami hati yang bijak dalam memimpin bangsa ini, agar dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang baik, yang bermanfaat bagi seluruh bangsa. Ya Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami, GKI Pondok Makmur. Berkatilah dalam pelayanannya, setiap pelayanan majelis jemaat, pelayanan komisi, badan pelayanan ya Bapa. Kiranya Bapa turut campur tangan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Kiranya kesulitan-kesulitan yang dihadapi dapat Engkau berikan jalan keluar ya Bapa. Dan pelayanan yang program-program yang sudah disiapkan dapat berjalan dengan baik. Setiap pelaku-pelaku pelayan yang ada di gereja, Tuhan, kiranya Tuhan perlengkapi dengan talenta-talenta, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, kiranya ibadah-ibadah online yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Kiranya itu hanya karena campur tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, dalam usaha kami, upaya gereja untuk menyelenggarakan kembali ibadah onsite, ibadah tatap muka di gereja dapat berjalan. Usaha-usaha yang sudah dilakukan, kiranya Tuhan sendiri yang memperlengkapi. Berkatilah juga vaksinasi untuk jemaat-jemaat yang belum divaksin ya Tuhan. Kau berikan kerinduan kepada jemaat untuk bersekutu, untuk berkumpul, beribadah di gereja. Kiranya Tuhan, mereka juga menyadari bahaya virus ini, sehingga memiliki kesadaran untuk dilakukan vaksin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bagi yang sudah melakukan vaksin ya Tuhan, kiranya Engkau juga berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, agar pasca dilakukan vaksin kondisi tetap sehat, tidak ada efek yang berarti ya Tuhan, dan terbentuk antibodi, terbentuk sel-sel yang akan melawan virus dalam tubuh dengan baik. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati pendeta kami, Pendeta Stefani Soilait, dalam menggembalakan gereja ini ya Tuhan. Kiranya bersama dengan majelis jemaat, bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus komisi, dapat bersama-sama dengan jemaat juga dapat melayani Tuhan melalui gereja Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami selalu di sepanjang usia kami. Kiranya kami dapat senantiasa bersyukur di dalam nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oma Opa, kita telah selesai ibadah senior ini pada hari ini. Oma Opa, walaupun lewat online, kita yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Saya doakan Oma Opa sehat selalu. Mari Oma Opa, sebelum kita menutup ibadah ini, kita memuji Tuhan dengan lagu favorit kita semua Oma Opa. Apa ya Oma Opa? Mari Oma Opa,
hati yang gembira. Ya Om Opa? Oke Om Opa. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oma dan Opa yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika pada saat ini Engkau izinkan kami bersekutu dalam persekutuan senior ini, kiranya setiap oma, opa yang mengikuti ibadah senior semuanya beroleh berkat yang dari Tuhan, boleh dapat penyertaan dari Tuhan. Kiranya pujian sudah kami naikkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah ditaburkan dapat tumbuh di dalam hati kami, sehingga kami mampu memaknai kehidupan kami di hari tua. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan berpisah. Kami akan mengakhiri ibadah senior ini ya Tuhan. Tapi kami yakin kasih dan penyertaan dari Tuhan, kasih penyertaan dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, menerangi langkah hidup kami, memberikan kekuatan bagi kami, dan kami dapat memperbaiki kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, penyertaan Tuhan senantiasa
menguatkan kami, senantiasa menyertai kami di setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin.